Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudara? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi pada kajian teori belajar, dan kali ini saya akan mengajak Anda mengkaji teori pengkondisian klasik. Saya sudah menyiapkan PPT untuk Anda. Teori belajar pengkondisian klasik. Teori belajar pengkondisian klasik ini kita terjemahkan dari classical conditioning ke Indonesia, tidak menjadi pengkondisian klasikal, tapi kita terjemahkan dengan pengkondisian klasik. Karena klasikal itu maknanya sebagai lawan dari individual. Padahal klasik di sini maknanya adalah suatu karya yang diakui kehebatannya. Pengkondisian klasik ini diciptakan oleh Ivan Pavlov dari Rusia, dan beliau tokoh yang hebat. Pada tahun 1904, beliau memperoleh hadiah Nobel di bidang fisiologi. Boleh jadi Pavlov ini adalah satu-satunya ilmuwan psikologi yang mendapat hadiah Nobel. Teori pengkondisian klasik ini bagian dari teori behaviorisme, maka saya ingin mengajak Anda mengingat kembali. Menurut teori behaviorisme itu, belajar atau learning adalah perubahan yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman. Jadi karena ada satu pengalaman, maka dia akan memiliki satu perilaku tertentu yang relatif menetap. Pertanyaannya adalah perilaku seperti apa yang dibentuk melalui pengkondisian klasik ini? Jawabnya ternyata perilaku yang dibentuk melalui pengkondisian klasik atau prinsip pengkondisian klasik adalah perilaku yang berupa respon atau reaksi emosional. Reaksi emosional pada suatu objek, pada situasi tertentu, itu dibentuk melalui belajar dan melalui prinsip pengkondisian klasik. Jadi ketika seseorang takut pada suatu, ini tidak bawaan sejak lahir. Nggak ada orang yang lahir lalu dia fobia terhadap hewan tertentu, pada kegelapan, nggak ada. Itu adalah hasil belajar. Juga menyukai sesuatu, ini juga hasil pembentukan dari pengkondisian klasik. Prinsip belajar pengkondisian klasik yang utama adalah menjelaskan bagaimana terbentuknya respon yang berkondisi, respon yang bersyarat. Apa itu? Saya akan jelaskan konsep yang awal dulu. Jadi ada dua macam unsur pada pengkondisian klasik itu, yaitu stimulus dan respon. Stimulus ini dibedakan jadi dua. Ada stimulus yang tidak bersyarat, unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang secara alamiah mampu memancing timbulnya respon. Jadi dalam kondisi wajar saja dia sudah mampu memancing timbulnya respon. Contohnya adalah makanan hewan, makanan anjing itu, food powder, pupuk yang ada cincang daging itu. Lalu conditioned stimulus, stimulus yang bersyarat, yaitu apa? Stimulus yang dalam kondisi wajar tidak mampu memancing timbulnya respon, tapi melalui proses pengkondisian menjadi mampu memancing timbulnya respon. Lalu unconditioned respon, yaitu respon yang tidak bersyarat. Apa itu? Respon yang timbul akibat stimulus yang tidak bersyarat. Lalu conditioned respon, ini yang menjadi kunci dari belajar conditioning klasik itu. Conditioned respon adalah respon yang dibentuk atau muncul karena hadirnya stimulus yang bersyarat. Bagaimana pengkondisian klasik itu terjadi? Jadi Pavlov mendesain conditioned stimulus dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Stimulus yang bersyarat, bel contohnya, bunyi bel, ini tidak mempunyai efek apa-apa, lalu dipasangkan dengan unconditioned stimulus, yaitu makanan anjing. Maka akan muncul unconditioned respon. Respon yang tidak bersyarat, yaitu keluar saliva. Air liurnya keluar. Lalu ini diulang. Bel dibunyikan, disertai makanan, akan sajikan, lalu air liur keluar. Akhirnya terbentuk conditioned stimulus, disajikan tanpa ada makanan anjing itu, saliva sudah keluar.
Itu artinya bel saja sudah mampu memancing timbulnya respon. Nah, inilah yang dijelaskan melalui pengkondisian klasik. Bel yang tadinya tidak punya efek apa-apa, dipasangkan dengan makanan anjing, maka dia bisa memancing munculnya saliva anjing. Nah, dalam teori conditioning klasik, ini ada muncul beberapa terminologi. Yang pertama adalah akuisisi, yaitu tadi bagaimana respon terbentuk secara gradual. Pada manusia bisa lebih cepat, mungkin sekali saja stimulus stimulus bersyarat dipasangkan dengan stimulus yang tidak bersyarat, lalu mampu memancing timbulnya respon yang bersyarat. Generalisasi ini respon bersyarat ini yang ditujukan pada stimulus bersyarat tertentu ternyata dimunculkan juga pada stimulus lain yang serupa dengan stimulus bersyarat itu. Lalu diskriminasi, stimulus berbeda tidak munculkan respon. Ekstinsi atau penghapusan, yaitu ketika stimulus bersyarat sudah terbentuk melalui pengkondisian klasik, lalu disajikan respon bersyarat sudah terbentuk melalui pengkondisian klasik, lalu tanpa stimulus yang tidak bersyarat dan makanan, bel saja disajikan, bel saja saliva tidak keluar. Anjing tahu ini dihapusi ini. Lalu yang spontaneous recovery nanti kita akan bahas kemudian. Nah, sekarang bagaimana pengkondisian klasik ini dilakukan oleh Pavlov? Dia memang ahli fisiologi. Jadi di rongga mulut ini ada saliva, ada saluran saliva itu dibedah, dipasangi selang kecil, lalu ada tabung kecil di sampingnya yang kita bisa melihat keluarnya saliva anjing. Nah, akuisisi itu tadi bel dibunyikan, makanan disajikan, saliva keluar. Terus diulangi, akhirnya bel saja tanpa disajikan makanan, ini sudah mengeluarkan saliva. Jadi ini proses pengkondisian sudah terbentuk. Nah, lalu ekstinsi ini adalah ketika bel dibunyikan tanpa makanan, saliva masih keluar. Ketika ini diulang, hanya makanan bel saja tanpa makanan, akhirnya saliva tidak keluar. Apa artinya? Yang sudah terbentuk tadi sudah hilang, sudah hapus. Nah, ketika sudah terbentuk ekstinsi, kemudian lama tidak dipakan, akhirnya bel saja dibunyikan tanpa makanan, ini saliva sudah keluar kembali. Inilah namanya spontaneous recovery. Nah, di belahan dunia yang lain ternyata ada tokoh John Watson, pendiri behaviorisme, yang melakukan riset serupa dengan yang dilakukan oleh Pavlov. Apa yang dilakukan oleh Watson adalah ini termasuknya kurang ajar ini, Watson ini. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan bayi namanya Albert. Ini usia 11 tahun, 11 bulan, yang dia senang dengan kelinci, dibuat takut kepada kelinci. Bagaimana caranya? Kelinci ini adalah unconditioned stimulus, stimulus yang tidak bersyarat. Lalu dipasangkan dengan bel di belakangnya Albert ketika akan diberikan kelinci, dipukul lempeng baja dengan keras, doer. Lalu Albert menjadi ketakutan. Akhirnya dengan melihat kelinci saja dia sudah menjerit ketakutan. Padahal sebelumnya Albert ini sangat senang bermain dengan kelinci. Dan pada kesempatan yang berikutnya, ternyata Watson ini melakukan eksperimen berikutnya. Yang semula takut dibuat menjadi tidak takut dengan prinsip desensitisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Watson ini sesungguhnya pada prinsipnya sama dengan apa yang ditemukan oleh Pavlov. Nah, kita bisa menjelaskan reaksi-reaksi emosional yang ada di kelas. Misalnya, bagaimana siswa ada yang benci pada pelajaran sains, kimia, matematika, ini yang menuntut bisa dijelaskan melalui teori pengkondisian klasik ini. Ketika dia kesulitan pelajarannya, guru justru tidak membantu dia, bahkan mungkin memberikan ungkapan-ungkapan yang bersifat aversif, menyakitkan. Ini ternyata akan menimbulkan kebencian kepada
mata pelajaran yang diikuti. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat bagus untuk bisa diterapkan bagaimana mengatasi problem-problem pembelajaran di kelas. Nah, sekarang aplikasi pengkondisian klasik wujudnya adalah dengan teknik desensitisasi. Dalam dunia konseling psikoterapi ini digunakan untuk penanganan banyak kasus fobia yang tadinya takut pada suatu, lalu secara bertahap stimulus yang mulai cemas disajikan secara bertahap. Ini kapan-kapan akan dibahas tersendiri. Lalu di sekolah, ketika anak baru pertama kali masuk sekolah, ini tentu dia ada ketakutan masuk lingkungan baru, maka akan sangat bagus kalau sebelum masuk sekolah itu anak sudah dibawa ke lingkungan sekolah, dikenalkan. Ini nak sekolah yang akan kamu masuki besok. Lingkungan sekolah sudah kenal. Kemudian lain kali datang, kenalan dengan para guru yang ada di sana yang ramah. Akhirnya anak tidak akan takut pertama kali masuk sekolah, bisa ditinggal pas saja. Tapi kalau itu langsung datang, langsung situasi asing, ini yang membuat anak itu seringkali gagal pada awal-awal masuk. Saya kira ini yang menjadi penting untuk saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Anda mempelajari bukunya Sung untuk memperdalam kajian ini. Selamat belajar, semoga semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.